ini ada beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan kita dalam melihat eklesiologi dan pluralisme agama. Poin yang pertama itu sejarah pluralisme agama, yang kedua pluralisme agama, terus yang ketiga sebuah teologi pluralisme agama, terus yang keempat gereja masa depan. Oke teman-teman, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu sejarah pluralisme agama. Pluralisme agama ini muncul dalam dua periode. Yang pertama, periode pencerahan Eropa Barat, terus yang kedua, modernitas pasca Kristen. Kita masuk kepada periode yang pertama, itu pencerahan Eropa Barat, yang dimana ini mengacu pada era yang dimulai setelah periode reformasi sebagai gerakan emansipasi, yang dimana pribadi manusia itu berusaha membebaskan diri dari otoritas gerejawi dan sebaliknya bersikeras pada otoritas akal manusia. Oke teman-teman, dalam pencerahan Eropa Barat ini ada beberapa hal dasar yang meliputi. Pertama, itu individualisme. Individualisme ini berkaitan dengan kecenderungan kuat terhadap privasi dan subjektivisme, yang dimana setiap orang harus diselamatkan dengan caranya sendiri. Terus yang kedua, rasionalisme ini menempatkan segala sesuatu di bawah penilaian akal manusia. Terus yang ketiga, sekularisme. Sekularisme ini yaitu penghilangan pengaruh agama dari kehidupan publik, pendidikan, politik. Ini semua bertujuan untuk memisahkan agama dan negara secara total dan mengubah urusan publik menjadi urusan pribadi. Oke, kita masuk kepada periode yang kedua, yaitu modernitas pasca Kristen. Modernitas pasca Kristen ini muncul pada abad ke-20, yang dimana ketika pluralisme dari berbagai bentuknya mulai mendominasi kehidupan masyarakat manusia. Sepanjang era ini kekristenan semakin kehilangan kekuatan normatifnya, yang dimana dalam budaya barat dan telah menjelma hanya menjadi salah satu ciri inspirasi agama dan arahan moral di antaranya. Di sini persatuan dan keragaman, bahkan keseragaman pluralisme telah mengalami ketegangan sejak saat itu. Dalam situasi yang berubah ini, pluralisme agama pun semakin mendapat perhatian karena fenomena itu sendiri merupakan bagian dari konteks pluralisme yang lebih luas secara umum. Oke, kita masuk kepada pokok bahasan yang berikut, yaitu pluralisme agama. Pluralisme agama ini muncul pada saat di mana panggilan oleh berbagai negara Eropa Barat untuk tenaga kerja imigran. Situasi berubah karena semakin banyak pencari kerja yang datang tidak hanya dari negara-negara Eropa lainnya, tapi juga dari negara-negara berpenduduk Islam seperti Turki. Oke, kita masuk kepada poin yang berikut, yaitu sebuah teologi pluralisme agama. Dalam poin sebuah teologi pluralisme agama ini, ada dua poin penting yang menjadi karya penyelamatan Kristus. Yang pertama itu, kehendak Tuhan adalah bahwa semua manusia akan diselamatkan dan akan sampai pada pengetahuan akan kebenaran. Terus yang kedua, Tuhan itu satu dan hanya ada satu mediator antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Prinsip kedua inilah yang menimbulkan kesulitan bagi perspektif pluralistik. Teologian gereja mula-mula berjuang untuk menyatukan keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi manusia, Yesus dari Nazaret. Sebuah solusi ini ditemukan dalam Konsili Kalsedon, di mana dalam istilah kristologi negatif, yaitu dalam 4 istilah negatif, yaitu tidak tercampur, tidak dapat diubah, tidak terbagi, tidak dapat dibagi-bagi. Yesus Kristus dinyatakan benar, Allah dan manusia sejati. Demikian pula Konsili Vatikan II menahan diri untuk tidak menjelaskan dua kodrat dalam satu pribadi secara positif, tetapi secara negatif, menyatakan apa yang bukan. Kita masuk kepada poin yang berikut, yaitu gereja masa depan. Ada 3 metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan gereja masa depan. Yang pertama, benih yang tumbuh, yang kedua, pernikahan, dan yang ketiga, dialog. Yang paling utama diantaranya gambaran Alkitabiah tentang benih yang tumbuh. Masing-masing gambaran ini mengandaikan
berbagai aspek gereja yang telah disebutkan dalam pembahasan kita di atas. Dalam menghadapi pluralitas dan pluralisme, lebih banyak perhatian perlu diberikan pada penampilan luar gereja daripada fondasi batinnya dalam kasih dan kebajikan Allah, yaitu kesatuan mistik yang digambarkan melalui gambaran pernikahan.